Kita urut ya, kita urut dari pertama fungsi azan. Azan menurut kitab fikih-fikih yang populer adalah sebagai lambang, sebagai tanda bidukhulil waktu. I'lamu bidukhulil waktu, untuk mengetahui masuknya waktu sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ketika masuk, istilah orang Jawa manjing waktunya, maka kita dianjurkan untuk melakukan azan. Jadi inti asalnya azan adalah pertanda masuknya waktu sholat. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, azan bisa digunakan, seperti ketika ada anak yang baru lahir, kita azani di telinganya. Ketika hujan deras, kita azani. Ketika ada kebakaran, kita azani. Ketika perjalanan jauh, kita azani. Ke Mekah, umroh, haji, itu kan perjalanan jauh, kita dianjurkan untuk mengazani. Sampai ketika jenazah mau dikubur, mau dikebumikan, kita azani sebelumnya. Lah itu fungsi lain dari azan. Bahkan ketika ada hujan yang deras, hujan yang amat sangat deras, muadzin diperbolehkan menambah shollu fi buyutikum, shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian. Karena apa? Karena kondisinya hujan deras yang membahayakan jamaah bila ke masjid. Sehingga ulama-ulama menyatakan penambahan lafadz adzan tidak merubah konten adzan yang sebenarnya. Lah, baru-baru ini ada fenomena yang bagi kita cukup memprihatinkan lah begitu, yaitu ada penambahan hayya alal jihad, hayya alal jihad. Seperti yang kita ketahui di media sosial itu, di daerah Bogor itu ada kelompok-kelompok kecil yang menambah hayya alal jihad di tengah-tengah adzannya, sambil mengepalkan tangan, ada yang membawa golok. Inilah yang harus kita klarifikasi. Satu, adanya penambahan hayya alal jihad tidak sama dengan ketika ada hujan deras. Kalau ada hujan deras yang mencekam, memang ada shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, karena memang betul-betul hujan deras yang membahayakan jamaah bila ke masjid. Tetapi jihad ini beda. Mengapa demikian? Karena selama ini jihad itu sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat melalui pengajian-pengajian, melalui zikir-zikir, pengajian-pengajian rutin. Itu secara tidak langsung adalah jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu jangan identik dengan kekerasan. Kalau hayya alal jihad sambil mengepalkan tangan, ada yang membawa golok, ini kan identik dengan kekerasan yang akan menimbulkan perpecahan antar umat manusia. Yang kedua ini, yang menyatakan adzan ditambahi itu kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang minoritas, yang memang mereka tidak sinkron dengan kondisi ini. Padahal kita nilai secara makro ya, secara keseluruhan, Indonesia ini sudah aman dan nyaman. Kita bisa beribadah tanpa hambatan. Bukankah ini sebuah kenyamanan? Kita bisa bekerja tiap hari tanpa ada gangguan. Bukankah ini sebuah kenyamanan? Lah kalau sudah nyaman, sementara ada kelompok-kelompok tertentu yang membuat kekerasan dengan cara hayya alal jihad,
sambil membawa golok ini kan akan membuat suasana ini menjadi keruh. Iya kan, suasana akhirnya mencekam, seakan-akan kita ini mau perang begitu. Padahal sekali lagi kalau jihad, Indonesia ini sudah pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga Islam itu pun sudah melaksanakan jihad lewat pengajian-pengajian, lewat kajian-kajian di masjid, di madrasah. Itu bagian dari jihad yang justru dengan jihadnya itu akan membuat masyarakat aman dan nyaman. Lah kalau jihad dengan kekerasan, apa yang akan terjadi? Inilah, oleh karena itu kita mari bolehlah senang kepada seseorang, tetapi jangan fanatik buta. Kapan hari Habib Rizik ini menyampaikan revolusi akhlak, padahal revolusi akhlak itu sudah berjalan. Di Indonesia ini sudah ada revolusi akhlak, cuman modelnya, sistemnya dari bawah menuju ke atas, bukan atas ke bawah. Begitu pula jihad, kita sudah berjalan istilah jihad, cuman gaya jalannya jihad kita ini dari kalangan bawah, dari bottom up menuju top down. Sehingga harus kita klarifikasi bahwasanya azan yang ditambahi jihad jelas-jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Ini oleh karena itu sekali lagi mari kita belajar menghormati perbedaan. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang karena karena nggak puas, akhirnya membuat statement yang membuat kita bikin tidak nyaman lah begitu.